Halo semuanya, balik lagi. Sehat terus dan lancar juga kegiatannya. Ini kita masih membahas mengenai upaya pemakzulan Gibran ya teman-teman. Ada salah satu purnawirawan yang memang sangat vokal dalam menyuarakan pemakzulan Mas Gibran ini. Bahkan dia itu menyebutkan kata-kata yang menurut saya tidak pantas yang ditujukan kepada Mas Gibran. Dari sinilah respon-respon mulai bermunculan dari berbagai pihak. Dan salah satu yang akan kita tonton adalah respon dari Bung Sylvester. Ini sangat menarik teman-teman. Bung Sylvester ini bisa dibilang membongkar dosa salah satu purnawirawan TNI ini. Membongkar masa lalunya seperti apa. Bahkan dengan sangat tegas Bung Sylvester mengatakan ini, dan itu. Kemudian selain itu kita juga akan menyaksikan bagaimana Mas Gibran itu berpidato di suatu acara tentunya di depan warga Simbolon. Dan isi pidatonya itu menurut saya bisa membuat pembenci itu semacam kehot-hotan, kepanasan. Nah kita langsung saja lihat videonya. Gibran ini secara intelektualitas blow up. Kita bisa lihat saja. Pelangak-pelongo. Mau kita Ancaman itu datang dari Forum Purnawirawan TNI ini. Selain nasionalisme, nah sekarang kita kembali ke poin satu ini. Apakah ancaman itu adalah ancaman yang konstitusional atau malah bagian dari kegerahan itu? Ini kan semua didasarkan oleh rasa sakit hati. Sakit hati. Oleh rasa orang yang kalah ya. Ya, Kalah Pilpres, terus barisan sakit hati yang kemarin mereka pernah jadi menteri, dicopot di zaman Pak Jokowi, ataupun pingin jadi menteri atau apa, nggak dapat, sakit hati, ya kan. Di samping mereka berkolaborasi dengan ormas-ormas, organisasi HTI, FPI yang dibubarkan, termasuk juga ya pastinya tentunya dengan kepentingan pengusaha kotor ataupun politisi busuk ya, yang di belakang mereka. Jadi intinya yang kita lihat kalau mengenai putusan MK 90, etika udah nggak. Terus yang kedua, dalam hal ini 01 dan 03 itu kan sudah deklarasi waktu kampanye itu siap kalah siap menang. Bahkan Ibu Megawati mengatakan akan menang satu putaran, ya kan, mengalahkan Prabowo Gibran. Terus harusnya waktu itu kalau mereka nggak puas dengan putusan MK 90 itu harusnya diboikot. Bukan diboikot. Nggak usah ikut pemilu. Ya dong. Oh iya, oke benar. Jadi akhirnya pemilu tidak terselenggara. Kenapa? Toh akhirnya mereka ini, Purnawirawan Jenderal ini yang tanggal 19 Maret setelah Pilpres 14 Februari 2023 menggeruduk KPU, mengatakan bahwa Pilpres ini curang dan harus diulang. Kan sama. Nah sekarang kan mereka mengatakan bahwa mereka ingin menyelamatkan bangsa ini. Ya, kita lihat ada unsur heroisme di situ. Dan apa pahlawan kesiangan ini, Abang? Atau pahlawan yang salah persepsi? Bukan lagi kesiangan, pahlawan kepagian. Karena kita tahu Sunarko, kumis tebal. Kau pikir kita takut sama kau? Kau ini dulu ya kan, yang dulu ditangkap karena kasus makar. Yang bawa senjata ini ya. Oh ini beritanya. Dilaporkan makar ex Danjen Kopassus Sunarko ditangkap soal penyelundupan senjata. Waduh, 2019. Yang bawa senjata ini ya Sunarko ini, ya. Dan Sunarko sama Soeharto, kamu yang menggeruduk KPU. Kita nggak ada takut sama kalian sama sekali loh ya. Aku kasih tahu kalian. Kalian jangan coba-coba mau bikin adu domba bangsa ini ya. Kita ini punya hak yang sama. Kalian tuh hanya 300 orang ya kan. Dibanding 96 juta ya, pemilih Prabowo Gibran. Kalian itu nggak sampai 1 TPS. Ya, suara kalian tuh nggak sampai 1 TPS itu loh. TPS itu isinya 300 ya. Jadi jangan kau coba-coba mau mengadu domba, mau revolusi. Kalian siapa? Kan Sunarko kau ditahan kan atas kebaikan Pak Luhut. Sebagai jaminan akhirnya kamu bebas. Sunarko, kumis tebal kau. Jangan sampai kita cukur kau punya kumis. Kau pikir kami takut sama kau? Hah? Nah, jadi omong kosong semua ini. Wah, buka-bukaan ini Bung Sylvester yang mengenai Pak Sunarko dan tidak ragu mengatakan, kau pikir kami takut, kata Bung Sylvester. Saya katakan di sini ya, saya yang pilih, saya yang minta, saya yang memilih. Dengarkan teman-teman, Pak Prabowo sendiri yang memilih. Itu kata Bung Sylvester, bahkan sampai 5 kali Pak Prabowo minta Mas Gibran menjadi wapresnya. Dan jadi mau apa lagi gitu. Bahkan Pak Luhut sampai mengatakan hal seperti ini teman-teman.
Kita harus kompak gitu aja sekarang. Di keadaan dunia begini, ibu-ibu gini kan kampungan. Jadi kan kita harus fokus mana mendukung pemerintah. Jadi sama sekali Presiden Prabowo itu tidak menegur Panglima TNI terkait Yang paling luar biasa adalah 3 kali Bu Megawati ikut nyapres itu nggak pernah kepilih. Itu yang selalu saya sampaikan. Jadi itu adalah pemilihan yang betul-betul real di mata masyarakat, gitu kan, di hati masyarakat. Nah kalau Prabowo Gibran kan udah jelas, angkanya juga 96 juta pemilih, menangnya 58,58%. Nah sekarang di tengah jalan kok mau diganti, ini apa urusannya gitu? Terus mau gantinya siapa? Anies gitu. Ganjar, nggak bisa bos, nggak ada tata caranya seperti itu. Atau Pak Prabowo tanpa wakil sampai nanti 2029. Jadi kalian harus berpikir logis saja. Kalau kalian makin menggeber Gibran untuk dimakzulkan dan direndahkan, dia ruangnya makin terbuka untuk dicintai masyarakat Indonesia. Karena dia anak muda, anak Pak Jokowi yang masih percaya begitu luar biasa. Jadi jangan coba-coba kalian sama dia. Ya, sia-sia saja. Cuma buat polusi udara saja perilaku kalian itu. Tapi saya lebih melihat harusnya bersyukur Purnawirawan itu. Bersyukur karena dari 3 calon kemarin itu wapres untuk jadi presiden kan Pak Prabowo yang TNI, katakanlah yang dari TNI, harus bersyukur. Saya mohon Pak Ketua beserta seluruh keluarga besar Simbolon untuk terus mengawal, untuk terus mendukung visi, misi, dan program dari Pak Presiden. Dan ya karena pengorbanan Pak Ketua ini sungguh besar ya, sampai dipecat, ya mau nggak mau harus dukung program dari Pak Presiden. Jadi, suratnya itu Pak Ketua itu nomor berapa? 26. Hah? 24. Saya nomor Oke. Oh, bisa berurutan gitu ya. Oke. Gak apa-apa, kita harus move on. Pilpres sudah selesai. Jangan sampai ada gesekan-gesekan di internal keluarga besar Simbolon. Pak Ketua, kita sudah melewati proses-proses pemilu, pilpres, semua pilkada. Ini saatnya bersatu, bergandengan tangan. Sekali lagi kita sama-sama mendukung program visi misi dari Pak Presiden. Saya titip itu. Oh ini Mas Gibran waktu dibalik. Kemudian ini Mas Gibran ketika berkunjung ke Purnawirawan Jenderal Pak Hendro Priyono, tokoh intelijen dan pemikir strategis bangsa. Kalau Mas Gibran menurut saya menanggapi upaya pemakzulan ini, Mas Gibran santai ya menanggapinya, kemudian terus bekerja sebagaimana mestinya sebagai seorang wakil presiden, bahkan datang ke kandang banteng ya. Kemarin ke Bali di acara seni, saya lihat masyarakat begitu menyambutnya, begitu antusias ingin melihat Mas Gibran, ingin berfoto, ingin menyapa, dan yang lainnya. Orang-orang yang membenci pasti berpikir Mas Gibran tidak akan diterima di sana ya ketika datang berkunjung ke Bali. Tapi nyatanya seperti yang kita lihat, Mas Gibran disambut dengan hangat teman-teman.